Orang yang mengeluarkan zakat bisa dipastikan hartanya akan banyak dan akan bertumbuh-tumbuh kembang. Bila tidak zakat, hartanya bisa tidak bertumbuh kembang, yakni bisa berkurang. Nanti hartanya yang dia kagak zakati akhirat, itu harta zakat akan berubah menjadi ular besar yang palanya botak, ular segede unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa ita'uz zakati, dan ketiga rukun Islam membayar zakat. Ay daf'uha limustahiqiha, ay daf'uha yakni memberikan zakat, limustahiqiha bagi mustahiknya zakat. Fataji'u iqdan min nurin fi raqabati sahibiha, maka datang oleh zakat padahal kalung, bentuknya kalung, min nurin daripada cahaya, fi raqabati sahibiha pada leher yang mempunyai zakat. Yashruqu nuru dhalikal aqdu, nuru dhalikal aqdi alal mu'minina yawmal qiyamati, yang bersinar oleh cahaya itu kalung atas orang-orang mukmin pada hari kiamat. Hatta yamshiya fi nurihi ala sirati, sehingga berjalan oleh mukmin, oleh sahib ya, oleh sahib yang mempunyai zakat pada cahaya, fi nurihi pada cahayanya kalung tersebut, ala sirati di atas sirat jembatan, wa yadkhula bihil jannata, dan sehingga masuk oleh sahib dengan kalung cahaya tersebut al jannata akan surga. Wa amma mani'uz zakati, dan adapun orang yang enggan membayar zakat, fayaji'u maluhu yaumal qiyamati, maka yaitu datang oleh hartanya mani'uz zakat yaumal qiyamati pada hari kiamat, tawqan fi unuqihi min narin, padahal kalung pada lehernya tapi daripada api. Lau anna dzalika tawqa wudi'a fid dunya lakhtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha. Yang andai bahwa yang demikian itu kalung api
yaitu diletakkan di muka bumi ini, niscaya terbakar oleh bumi daripada itu kalung, dan putus jibaluha, jadi runtuh oleh gunung-gunungnya, wayabisat, dan kering biharuha oleh lautan-lautan dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Segini kita bahas. Hadirin sekalian yang mulia, pada pagi ini kajian kita meneruskan tentang bahwa rukun Islam jumlahnya ada 5, yang sebelumnya dijelaskan pertama syahadat, kedua solat, dan pagi ini memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu ita'uz zakah, yakni membayar zakat. Berbicara zakat, saudara, zakat ini ada 2 pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua zakat menurut terminologi agama. Zakat secara bahasa memiliki 2 arti. Yang pertama artinya an-numu, yakni bertumbuh kembang. Dalam bahasa Arab zakayazku zakatan. Bila dari zakayazku zakatan, maknanya ainama wazada. Jadi zakat itu secara bahasa bertumbuh kembang, makinan banyak. Sebagai korelasi bahwa orang yang mengeluarkan zakat bisa dipastikan hartanya akan banyak dan akan bertumbuh-tumbuh kembang bila zakat. Menunjukkan bila tidak zakat, hartanya bisa tidak bertumbuh kembang, yakni bisa berkurang. Apa dicuri orang, ataukah dia badannya sakit sehingga habis, untung tapi enggak jelas. Dagang medagang, kelihatan untung banyak tapi enggak kelihatan mana wujudnya, habis saja gara-gara enggak zakat. Bisa jadi. Sebab zakat secara bahasa zakayazku zakatan, maknanya bertumbuh kembang. Yang kedua, zakat itu secara bahasa bisa bermakna kesucian. Bila diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, bila dari sana kalimat zakat, maka maknanya membersihkan. Maka dengan berzakat, korelasinya Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan si empunya zakat. Apanya? Satu, hartanya dibersihkan, hartanya, sehingga menghasilkan fadilah-fadilah yang banyak di mata Allah. 2, membersihkan dia punya harta daripada menyakiti dirinya, sebagaimana dalam hadis hasinu amwalakum bizzakah. Kemudian membersihkan hati si empunya zakat dari tadinya bakhil,
Allah bersihkan sifat bakhil sehingga dia tergolong tidak bakhil. Singkatnya, yang kedua, arti zakat adalah membersihkan. Namun dalam terminologi agama, zakat adalah ismun liqadri ma'lumin, ismun liqadrin ma'lumin min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yu'ta limustahiqin makhsusin. Zakat adalah dalam terminologi agama nama bagi ukuran yang ditentukan. Jadi zakat adalah nama ukuran yang ditentukan, yang diambil dari harta tertentu dengan cara yang ditentukan dan diberikan kepada mustahik yang ditentukan. Itu zakat. Sehingga saudara, kalau kita ambil contoh satu, dagang umpama, apa tuh zakat? Dalam definisi zakat dalam terminologi dagang ini, jadi zakat adalah 2,5% begitu daripada harta dagangan, dengan cara yang ditentukan. Bagaimana ini aturannya? Ada aturannya. Ada aturan yang ditentukan zakat dagang kalau bagaimana. Yang mana 2,5% itu diberikan nantinya kepada mustahik yang ditentukan oleh agama. Itu disebut zakat. Begitu, zakat. Nah, zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sebelum tahun kedua Hijriyah tidak ada ajaran zakat. Ayat yang di surat Al-A'la, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Dalam satu tafsirnya, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan ini turun zakat pada tahun kedua Hijriyah, di mana di tahun itu diwajibkan puasa Ramadan, di mana di tahun itu disyariatkan juga sholat mayit. Banyak di tahun kedua Hijriyah ajaran-ajaran mulai diajarkan. Nah, dalil zakat ini saudara berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Di Quran lebih daripada 30 ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata zakat, bahkan digandengkan dengan solat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Banyak ayat senada dengan begitu. Yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Banyak bunyi-bunyi seperti demikian.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini juga dalil zakat. Ketika Al-Quran menggandengkan zakat dengan solat dengan huruf ataf waw sebagai dalil, bila ada orang solatnya rajin, bukan saja yang wajib, bahkan yang sunnah dikerjakan juga, sementara zakatnya ditinggalkan, enggak berzakat, enggak diterima solatnya yang dikerjakan itu sebagus apapun. Begitu sebaliknya, ada orang zakat luar biasa, bahkan bukan zakat doang, sedekah juga dikerjakan, tapi dia tidak sholat, maka zakatnya itu digantung tak punya nilai, karena Allah gandengkan antara sholat dan zakat. Artinya sholat ini hubungan kita dengan Allah, zakat ini ada mengandung makna hubungan kita dengan sesama sebagai nilai kemanusiaan. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang wajib kita berzakat. Begitu juga ijma' para ulama bahwa zakat ini adalah wajib dalam Islam, tentu dengan aturannya. Hadirin sekalian, sehingga siapa orang yang ingkar dengan ajaran zakat, maka orang itu kafir detik itu juga, keluar dari Islam. Kalau ingkar, kata dia kagak ada ajaran zakat, kalau begitu keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakin di hatinya ada ajaran zakat tapi enggak ngeluarin, namanya dia tidak keluar dari Islam, mukmin tapi fasik, tapi berdosa dengan tidak zakatnya. Yakin ada ajaran zakat pada dirinya dengan dagangan ataupun barang-barang zakat lainnya, tapi dia tidak ngerjain zakat, maka tetap masih mukmin karena yakin, hanya dia berdosa. Berdosanya karena tidak menjalankan syariat, ajarannya dia yakin, enggak ngerjain, itu namanya disebut fasik orangnya berbicara zakat. Kata Syekh Nawawi, apa sih ita'uz zakat? Ita'uz zakat itu aidaf'uha limustahiqiha. Kurang kitab yang Arabnya itu kali. Enggak ada ya? Enggak ada itu. Aidaf'uha limustahiqiha. Maksud ita tuh menyerahkan zakat kepada mustahik, kudu diserahin, kudu dibagiin ama mustahik zakatnya tuh. Apa manfaat zakat itu? Di dalam hadis ada riwayat sebagaimana Imam Ibnul Jauzi tuliskan di dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin. Syekh Nawawi kutip, fataji'u iqdan min nurin. Harta-harta yang kita zakati itu nanti di akhiratnya menjadi kalung cahaya. Zakat emas bakal menjadi cahaya, bentuknya kalung, mahkota yang bercahaya.
yang kalung ini adanya di leher yang dulu di dunia berzakat. Yang kalung itu bercahayanya luar biasa pada hari kiamat, sehingga orang mukmin ketika lewat di jembatan Sirat yang panjangnya 3000 tahun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, dia enggak ketakutan, dia enggak merasa kegelapan, dan dia enggak ngeri terpeleset ke neraka karena dia berzakat dulu di dunianya. Begitu sampai akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Syekh Nawawi, wa amma mani'uz zakat, sebaliknya kalau orang enggan berzakat, enggak mau dia zakat, enggak ngeluarin zakat, sedekah mau, zakat enggak, sedekah rajin, zakat enggak, maknanya tahajud 100 rakaat, sholat subuh kagak, begitu maknanya begitu. Tahajud dia, subuh kelewat, makna sama seperti orang kerja pokok enggak mau, dia telepon bosnya, bos saya enggak masuk, cuman nanti sore mau ngambil lemburan aja, lemburnya saya masuk, lemburnya, tapi yang pokok enggak. Kira-kira sama bos diterima enggak tuh? Ditampol bisa, emang ini perusahaan punya lo, begitu nanti selagu-lagu lo, begitu. Ngambil yang sunat, yang wajib ditinggal. Orang yang enggan zakat, nanti zakatnya sama, jadi kalung rantai kalungnya, rantai besar tapi dari api, bedanya begitu, bedanya itu dari api. Rantai di lehernya sama, di leher itu yang namanya rantainya yang dikalungkan sama orang yang gak zakat. Kata Nabi, andai ditaruh tuh kalung di dunia nih semua gosong, saking panasnya itu kalung gosok, nggak ada yang tersisa. Gunung pada meletus semuanya saking panasnya, ampe laut jadi kering, kesedot oleh api itu kalung. Ini riwayat hadis, Ibnul Jauzi tulis ini dalam kitab Bustanul Wa'izin. Ini orang yang gak zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sebagaimana Imamul Bukhari tulis di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'a. Kata Nabi, siapa orang yang diberikan harta oleh Allah sudah sesuai dengan aturan syariat, lalu kemudian tidak membayar zakatnya, tidak memberikan zakat daripada harta tersebut,
musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'a, nanti hartanya yang dia kagak zakati di dunia mah enak, merasa duitnya enggak berkurang dengan enggak zakat, pikirannya dia, tapi nanti di akhirat itu harta zakat kalau enggak dizakati akan berubah menjadi ular besar yang palanya botak, ular segede unta. Kecil aja tuh ular udah ribet, apalagi ularnya segede unta. Itu Nabi bilang, kata Nabi, lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah, itu di pinggirnya itu ada siungnya, ular itu kayak macam tanduk di mulutnya, mulutnya itu ular kayak ada tanduknya, yang mana ular gede segede unta tuh akan dikalungkan melilit orang yang enggak berzakat pada hari kiamat. Dia bakal berkata, ana maluk, ana kanzuk, saya ini, kata ular, adalah hartamu yang dulu enggak dizakati, ini jadinya. Ana kanzuka, saya ini adalah simpenanmu yang kagak dizakati. Ini nih, bukan dari mana-mana, dari dirimu yang dulu di dunia tidak mau berzakat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang ada di surat Ali Imran ayat 180, wala takhsabanna ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran, wala takhsabanna alladhina, jangan anda mengira orang-orang yang pelit tidak berzakat di dunianya, yang enggak mau mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan semata-mata anugerah dan kemurahan Allah, jangan dikata enggak berzakat itu baik, hartanya enggak berkurang, bagus, jangan dikira. Bal syarrul lahum, justru itu buruk dampaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhiratnya bakal menjadi kalung rantai yang melilit dia pada hari kiamat. Orang yang enggak zakat tuh begitu, enggak zakat. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan hikayat di dalam kitabnya Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair, kisah yang terjadi di zaman tabi'in, hadirin, di zaman Imam Abi Sinan radhiyallahu ta'ala an, ulama besar dari kalangan tabi'in, Imam Abu Sinan. Abu Sinan kiai gede. Lalu satu jamaah dari tabi'in, yakni orang kampung, ada satu komunitas berbincang-bincang mengajak sowan, ziarah, berkunjung silaturahim kepada Imam Abu Sinan. Kata ini orang, ayolah kita ziarah kepada Yai Abi Sinan. Lama kita tak soan kepada Kiai Abi Sinan. Maka teman-temannya setuju, berangkatlah
rombongan itu ke rumah Imam Abu Sinan. Beliau sedang mengajar, maka duduk di pengajian itu. Selesai mengajar, kata Abu Sinan, sebentar, kalau mau ikut boleh. Kita punya jamaah, ada yang meninggal kemarin saudaranya, tapi saya belum takziah karena kemarin saya enggak ada di rumah. Mau ikut enggak kepada tamu ini? Lalu kata tamunya, baik Yai, saya ikut. Lalu kemudian datanglah menghampiri keluarga yang ditinggal wafat. Ini laki-laki, dia punya saudara rajin solatnya, enggak pernah tinggal 5 waktu tahajudnya, Masya Allah. Ini meninggal orang nih. Jadi waktu datang ke rumah orang itu, sahibul musibah bahasa kitanya, itu kemudian lagi nangis aja, nangis aja. Lalu dinasihati oleh Imam Abu Sinan, dinasihati, sudahlah, jangan bersedih, berduka, yang namanya kematian mah barang pasti, namanya juga orang hidup, pastilah orang hidup mah ngalamin mati, mau ada penyakit, mau kagak, mau kecil, mau tua, umurnya habis ya mati. Abu Sinan menasihati, tetap aja nih orang nggak berhenti, dia menangis sampai berbagai cara menenangkan, nggak tenang juga. Akhirnya dia dengan terseduh-seduh nangisnya sudah mulai seg-segan begitu, udah bisa berhenti. Akhirnya dia ngomong, Tuan, saya bukan kematiannya yang saya tangisi. Kata Abu Sinan, lalu apa yang kau tangisi? Azab yang menimpa saudara saya, itu yang saya nangis. Dia punya tangan nih begini, dongengnya itu, jadi nggak kelihatan tuh tangan, ketutupan sama sorbannya nih orang yang lagi nangis tuh, begitu ngomongnya, jadi nggak kelihatan. Sambil dia ngomong, lalu kemudian kata Abu Sinan, emang ada wahyu yang datang sama ente sampai ente bisa tahu saudara ente dikubur itu disiksa? Kata dia, bukan wahyu begitu, bukan, tapi ini fakta kenyataan yang saya alami dengan 2 mata kepala saya. Bagaimana ceritanya? Kata Imam Abu Sinan, kan saya kemarin ikut ngubur adik saya, orang-orang pada pulang, saya enggak buru-buru pulang, duduk saya di situ, semua pada pulang, saya kasihan sama saya punya saudara, jadi yang lain pulang, saya sendiri enggak pulang, kata dia. Cuman enggak lama saya dengar suara jeritan yang luar biasa. Ampun, ampun, kenapa saya disiksa? Bukankah saya rajin berjamaah? Bukan saya kah rajin tahajud? Udah macam-macam dah. Suara itu luar biasa. Luar biasa suara itu. Akhirnya saya enggak tega sama saudara. Kenapa ini? Akhirnya saya gali, pengen tahu saya. Yang udah ditutup saya gali ulang. Itu lehernya adik saya, ada ular api melilit sama dia. Api berkobar-kobar di lehernya.
kata dia. Jadi diampun-ampunan. Saya akhirnya karena dia punya tangan ditaruh di leher, dia ampun-ampunan panasnya itu, jadi saya nggak tega tuh sama ular yang berbentuk api itu. Saya pegang, saya kebakar. Kata dia, no, tangan saya kebakar, gosong dia dari sini ke sini, gosong. Ini yang saya tangisi, yang saya sedih. Kata Imam Abu Sinan, apa yang ada dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 180 memang itu menjelaskan apa kejadian yang menimpa saudara anda. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Begitu. Jadi bahaya kalau kita enggak zakat. Begitu. Makanya Islam di samping hubungan kita sama Allah, juga hubungan kita kepada sesama, yaitu dengan cara berzakat. Jadi zakat ini sebagai bukti bahwa orang yang berzakat itu ada di hatinya mahabbatullah, mencintai Allah. Sebab apa? Sebab saudara, setiap orang mendakwa dirinya cinta kepada Allah. Dia mengaku cinta kepada Allah. Dengan mengaku cinta kepada Allah, Allah uji dengan hartanya dia. Allah berikan harta, dagangannya laku. Kata Allah, mau zakat apa tidak? Kalau dia Allah minta, enggak banyak, enggak kayak pemerintah. Pemerintah banyak mintanya. PPN aja 10%, belum PPH, belum pabeanan, bea cukai, tetek bang, apa aja zakat. Namanya pajak, namanya pemerintah itu. Kita punya harta, apa ya, tanah di Kreo 1000 meter, kita jual, kena pajak nggak tuh? Kena, namanya pajak penjualan. Pajak penjualan kena, dia potong kita. Udah dipotong tuh dengan pajak penjualan, itu duit hasil jual tanah kita beli mobil. Bayar pajak nggak? Pajak apa? Pembelian gitu, pajak lagi. Begitu. Kemudian kita beli ke warung juga, ke Indomaret, ke restoran, kena pajak enggak? Pajak, namanya PPN 10%. Begitu. Pajak lagi. Kemana aja? Duit dari beli mobil itu akhirnya kita menurun hartanya. Kita jual tuh mobilnya. Ganti aja motor. Tuh mobil dijual, kena pajak juga. Namanya pajak penjualan. Begitu. Potong lagi. Udah itu kita beli motor, kena pajak lagi. Pajak pembelian. Gitu Pak. Ada lama-lama habis juga harta kita. Pengen makan rada enakan di restoran mahal, kena pajak PPN 10% lagi. Habis itu pengen buang hajat di WC umum, pajak lagi 2000. Begitu. Yang gratis buang angin doang, jangan dongengin, takut dipajakin lagi, repot. Tuh begitu. Islam mintanya cuman 2,5%, enggak banyak. Maknanya kalau kita punya duit 100 juta, 2,5 juta suruh dibagi.
nanti diatur di depan. Ini garis besar masalahnya. Dibagi yang 2,5 juta, yang 97,5 juta buat hura-hura surga, begitu. Ringan, begitu. Dan dengan 2,5% itu rapih. Berarti orang mustahik, Allah udah tahu hanya 2,5% penduduk. Karena itu Allah meminta 2,5%. Bila ini zakat dikelola dengan benar, zakat ini, maka dengan zakat saja udah cukup makmur satu negeri, dengan zakat saja. Apalagi ditambah pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu, pajak tetek, pajak bengek, itu tambah makmur banget negeri itu. Enggak bakalan sengsara, enggak bakalan susah kalau diatur dengan benar. Karena dengan 2,5% udah cukup. Begitu. Anggap kita dagang. Dagang apa ya? Dagang bakso. Dagang bakso. Kalau cara zakat ada 2 unsur yang harus diperhatikan oleh kita yang dagang bakso. Modalnya kira-kira berapa? Modalnya kecil lah kalau dagang bakso. Berarti ada 2 unsur yang harus diperhatikan oleh yang dagang bakso ini dan semacamnya, yaitu haul dan nisab. Haul itu perputaran 1 tahun. Nisab batas minimum wajib zakat. 2 ini harus ada pada dirinya. 2 ini harus ada. Apa itu? Nisab batas minimum wajib zakat. Haul 1 tahun. Mulai dagang tanggal berapa dagang bakso? Umpama mulai dagang bakso 10 Muharram, berarti hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan 1 Hijriah, 10 Muharram. Itu grand opening bakso, begitu. Maka kemudian berarti kita haulnya 10 Muharram tahun depan, namanya haul. Sesudah 10 Muharram tahun depan mulai menghitung nisab. Ada enggak hartanya senisab? Batas minimum wajib zakat. Senisab itu berapa? Senisab itu 80 gram emas dari harta dia yang ada, harta dagangan. 80 gram emas. Kalau emas tuh 700.000, 7 kali 8, 56 juta. Ada enggak 56 juta? Baik bentuknya uang maupun bentuknya barang, karena harus digabung, uang atau barang. Lihat barangnya, ada aset barangnya, ada komoditi. Yang aset jangan dihitung, yang komoditi dihitung. Dagang bakso, gerobak nih dijual enggak? Enggak, namanya aset, jangan dihitung. Sendok, garpu, mangkok enggak dijual. Kompornya tuh enggak dijual, ini jangan dihitung. Tapi di gudang ada Indomie, dijual enggak tuh? Jual, itu dihitung. Kecap, saus, sasa, apa lagi dah tuh? Cabe kan buat sambelnya ya, dijual juga. Bakso begitu. Dilihat duit cash ada berapa pada tanggal 10 Muharram tahun berikutnya, udah setahun. Anggap ini udah setahun dari tahun lalu. Hari ini 10 Muharram. Lihat duit cash cuman ada 20 juta. Enggak zakat nih. Enggak duit cash doang. Yang barang mana? Dihitung barang.
di gudang, Indomie sekian karton, ini kecap sekian karton, saus, total yang berbentuk barang senilai 70 juta yang berbentuk barang. Berarti 70 juta berbentuk barang plus 20 juta uang cash sama dengan 90 juta. Maka nih orang zakat 2,5%. Begitu. Tapi kalau udah setahun boro-boro duitnya habis aja dagang bakso. Emang dimakanin mulu sama bocah-bocah. Bocah banyak, anak kayak biji tasbih 33. Jadi habis. Ya kagak zakat kalau begitu. Atau senisab udah baru dagang cuman 4 bulan untung udah ratusan juta. Zakat enggak, entar nunggu setahun dulu. Enggak boleh. Bagaimana kalau zakatnya karena nanti Muharram? Sekarang ini Ramadan nih, saya mau zakat aja dah dari dagang bakso ini, ntar dulu belum setahun. Atau udah 10 Muharram nih, gua tunda juga dah, nunggu Ramadan. Dosa. Kita harus rapi. Kapan mulai dagang, itulah tanggal wajib zakat kita. Begitu. Tanggal wajib zakat kita. Tentu bukan di tanggalnya doang, ada nisab. Bagaimana dengan duit kita yang di luar? Ini harus dihitung. Ini yang jadi ngerusak, dagang rugi. Ada apa aja dah, penipuan, ada tetek, ada macam-macam. Kita dagang rugi, kita dagang. Ini udah setahun. Kita hitung duit cash ada berapa, berbentuk barang-barang ada berapa. Tapi duit kita dipinjemin sama orang. Ada si Anu 5 juta, si Anu 7 juta, ada si Anu 2 juta, ada macam-macam. Yang total duit kita di tangan orang, kata kita ini 150 juta duit kita yang dipinjam sama orang. Tuh duit kita yang dipinjam sama orang tuh waktu kita zakat dagang bagaimana? Karena duit dari dagang tuh dipinjam tuh. Kadang barang kita diambil sekian karton oleh teman kita, biasalah orang dagang ngambil dari teman, belum bayar. Itu yang di tangan orang. Islam memberikan 2 opsi. Yang pertama, silahkan dihitung berapa duit yang di tangan orang tuh, lalu ditalangin dulu zakatnya. Oh, ada 100 juta, ya udah potong 2,5% dari duit yang ada untuk yang ono, bukan untuk yang adanya. Itu ditalangin, boleh begitu tuh, karena tetap yang di tangan orang duit kita. Yang kedua, enggak usah ditalangin, enggak apa-apa juga. Hitung aja yang ada dulu. Duit kita di tangan orang yang senilai 1 juta dari dagangan, enggak dizakati. Karena kalau kita keluarin zakat takut kagak bayar dia. Nantinya gua ngeluarin kelebihan, kata kita. Maka boleh tidak kita zakati dulu. Tapi ingat, kalau dia ngangsur bayar hatta 1 juta, kudu kita ingat itu duit belum kita zakati. Kalau kemudian nyampur itu duit pada duit kita, bang, tuh gua udah angsur tuh 1 juta, padahal itu belum kita zakati, kita nyantai aja. Padahal 25.000 hak orang lain, kan 1 juta 2,5%-nya 25.000 kan. Nah, 25.000 punya orang tuh, punya Allah, yang kudu dibagi sama orang. Kita diemin aja. Ini bakal jadi ular di harta yang ada. Dagangan kita bakal bermasalah. Jangan salahin kalau memang begitu. Tapi agama tidak wajib. Mau talangin boleh, mau nunggu dia balik dulu boleh, terserah. Duit kita yang di tangan orang. Enggak lah, kalau saya talangin, kalau dia gagal bayar rugi saya, ya enggak apa-apa. Tapi nanti waktu dia bayar, hatta nyicil 100.000, kita ingat dia itu harta belum kita zakati, potong
2.500 yang belum dizakati. Ini yang disebut itauz zakah. Inilah, maka ada keuntungan orang berzakat itu, ada kerugian juga dengan tidak berzakat. Normal lah, ada punishment, ada reward dalam Islam, ada targhib dan ada tarhib. Ala kulli hal, ajaran membayar zakat sebagai hubungan kita kepada sesama supaya tidak ada kesenjangan dalam bermasyarakat, supaya muncul kestabilan ekonomi, kestabilan sosial kemasyarakatan, maka adalah dalam Islam ajaran tentang zakat. Inilah diantara makna wa itauz zakah. Yang ketiga adalah membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari